Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Mas Dwi Saputra dalam mata kuliah penulisan ilmiah. Kali ini kita akan belajar materi di pertemuan kedua tentang pola pikir karya ilmiah. Kalian minggu kemarin pada pertemuan pertama sudah memahami tentang karya ilmiah itu apa. Sekarang pola pikirnya ya. Langsung saja. Jadi di sini pola pikir. Pola pikir itu namanya mindset ya, mindset. Pola pikir itu cara menilai dan memberikan suatu kesimpulan berdasarkan sudut pandang tertentu. Jadi maksudnya memberikan kesimpulan atau menilai sesuatu itu, sesuatu apapun itu bisa kita nilai, bisa kita berikan suatu deskripsi ya. Tetapi setiap orang itu pasti berbeda-beda mendeskripsikan sesuatu itu. Tergantung pola pikirnya masing-masing orang, karena tiap orang tidak bisa disamakan pola pikirnya ya. Nah, di dalam karya ilmiah itu sendiri, pola pikir itu ada dua jenisnya ya. Apakah dia pola pikirnya bersifat deduktif ataukah induktif? Nah, deduktif induktif ini kalau di dalam karya ilmiah itu berhubungan bagaimana kita mengorganisir atau membuat paragraf-paragraf di setiap bagian-bagian karya ilmiah itu, ya kan? Kan di dalam karya ilmiah itu kan ada latar belakang, ada kajian teori, ada pembahasan nanti hasil penelitian, itu kan bentuknya paragraf-paragraf. Nah, di mana paragraf-paragraf itu disusun berdasarkan pola pikir deduktif atau pola pikir induktif. Itu kalau di dalam karya ilmiah. Sekarang kita akan membahas pola pikir deduktif dulu. Pola pikir deduktif itu menyajikan suatu masalah atau mendeskripsikan suatu masalah dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Jadi kita menjelaskan dari hal-hal yang umum dulu, yang general dulu, baru ke yang hal-hal spesifik. Itu deduktif. Kalau induktif itu kebalikan, itu menyajikan suatu masalah atau mendeskripsikan masalah atau sesuatu dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Jadi kebalikan dari deduktif, induktif itu. Jadi kita mendeskripsikannya itu hal-hal yang spesifik dulu, baru ke yang umum atau general. Nah, biar paham bagaimana sih deduktif itu, bagaimana sih induktif itu, kita lihat contoh berikut ya. Saya langsung contohkan, ini berbentuk paragraf ya. Saya contohkan 2 paragraf saja. Kalau di dalam karya ilmiah memang terdiri dari beberapa paragraf. Ya, kalau untuk pembelajaran saya mencontohkan 2 paragraf saja. Kita mulai dari pola pikir deduktif. Ingat, tadi pola pikir deduktif itu cara berpikir atau cara mendeskripsikan suatu masalah dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Jadi kita bicara hal-hal yang bersifat general dulu. Contohnya di sini saya ambilkan tentang kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 ya. Misalkan seperti ini umumnya dulu. Tujuan pendidikan Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, terus selanjutnya kita berbicara tentang pengembangan ya. Proses pengembangan potensi tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar peserta didik memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan global. Nah, paragraf pertama ini kan berbicara dengan tujuan pendidikan. Apa sih tujuannya? Mengembangkan potensi peserta didik. Kalimat yang kedua berbicara tentang proses pengembangan potensi. Proses pengembangan potensi itu harus yang bagaimana? Ternyata harus mengikuti perkembangan zaman atau tantangan global. Nah, kalimat yang ketiga, tantangan global yang saat ini harus dikuasai oleh peserta didik itu seperti apa? Yaitu keterampilan abad 21. Kan mengkerucut dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus gitu kan.
keterampilan abad 21 apa saja, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, peserta didik harus didorong untuk menguasai keterampilan abad 21 tersebut. Ini umum, masih umum. Lebih mengkerucut lagi atau khusus ke hal-hal yang khusus, keterampilan abad 21 yang tadinya berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif itu dapat dibentuk melalui proses pembelajaran di kelas, ya kan? Nah, pembelajaran di kelas itu dilakukan oleh siapa? Seorang guru, kan lebih spesifik lagi. Seorang guru memiliki kewajiban untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Guru dapat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model sesuai tuntutan keterampilan abad 21. Nah, model apa yang cocok untuk keterampilan abad 21? Di sini saya menjelaskan modelnya PBL, Problem Based Learning. Model ini mendorong peserta didik untuk melakukan pemecahan masalah secara berkelompok, sehingga proses pembelajaran dengan model tersebut dapat melatih peserta didik berpikir kritis, komunikatif, dan kerjasama atau kolaboratif. Nah, di paragraf kedua ini lebih spesifik lagi atau khusus. Jadi dia sudah membicarakan bagaimana sih keterampilan abad 21 itu dibentuk di dalam pembelajaran di kelas melalui seorang guru. Oh, guru ternyata bisa melakukan model pembelajaran PBL. Nah, ini kan dari hal yang umum, tadi berbicara tujuan pendidikan, terus keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas, melalui seorang guru dengan model PBL. Nah, kan ini kan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus kan ini. Itu pola pikir deduktif. Yang kedua, contoh pola pikir induktif. Nah, kalau induktif kebalikan kan tadi, dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Jadi kita berbicara hal-hal yang khusus dulu. Saya di sini mencontohkan UMKM ya, UMKM. Kita mendeskripsikan apa sih UMKM itu. Saya mendeskripsikannya tentang masalah UMKM ini. Ini kan hal-hal yang khusus berarti. UMKM di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Pelaku UMKM mengaku bahwa mereka masih kesulitan dalam mengakses modal usaha, tidak menguasai teknologi untuk melakukan pemasaran online, serta kualitas produk masih kalah dengan produk luar negeri. Padahal pelaku UMKM di Indonesia ini dapat menyumbang 86% perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja mencapai 90%. Ini kan hal-hal yang khusus. Apa sih yang terjadi di dalam UMKM gitu kan? Ini kan khusus. Kemudian ke hal yang umum, dijelaskan ke hal yang umum. Oh, Indonesia sendiri sebenarnya sudah berusaha melindungi usaha yang bergerak di bidang UMKM ini. Perlindungan tersebut itu berupa penetapan Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008. Kan ini kan undang-undang ini kan melakukan perlindungan terhadap pelaku UMKM kan bersifat umum. Melakukan perlindungan yang seperti apa? Itu dijelaskan di atas. Oh, melindungi pelaku UMKM dari kesulitan mengakses modal, penguasaan teknologi, dan pembuatan produk seperti itu. Itu kan hal-hal yang umum di sini. Belum tahu melindunginya seperti apa gitu ya. Ini contoh pola pikir yang induktif. Nah, biasanya di dalam karya ilmiah itu kebanyakan itu pembuatan pola pikirnya itu pola pikir yang deduktif ini lebih mudah gitu. Kita bicaranya dari hal-hal yang bersifat umum dulu ke hal-hal yang bersifat khusus gitu. Kalau dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus seperti ini kan kelihatannya sulit ya, agak sulit kita menguraikan per paragrafnya itu gitu kan. Jadi lebih enak kalau saya sendiri itu pola pikirnya deduktif kalau saya membuat karya ilmiah itu ya. Itu yang harus kalian pahami dan kalian harus nanti bisa membuat ini ya gitu. Membuat pola pikir ini berbentuk paragraf-paragraf kayak gitu. Ya. Tuh. Kemudian kalau diilustrasikan nih, kalau diilustrasikan itu jenis pola pikir itu akan ada dua tadi, deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu kan tadi kita bicaranya dari hal-hal yang bersifat umum kan ke hal-hal yang bersifat khusus, makanya bisa digambarkan dengan segitiga terbalik ya. Segitiga terbalik kan, kalau segitiga terbalik kan yang paling atas kan lebar ya, ini maksudnya lebar itu umum, mengkerucut ke bawah itu khusus. Berbeda dengan induktif. Kalau induktif itu digambarkan dengan segitiga biasa. Jadi yang paling atas ini mengkerucut karena dia
bicaranya dari hal-hal yang spesifik atau khusus, kemudian ke bawah ke yang umum atau general, makanya dia lebar. Ya, induktif digambarkan dengan segitiga biasa itu. Itu ilustrasinya saja sih, ya. Kemudian yang slide berikutnya, ini ada alur berpikir karya ilmiah. Maksudnya alur ini dari awal sampai akhir suatu karya ilmiah itu kita itu harus melakukan apa saja sih langkah-langkahnya kayak gitu. Ini akan dibahas spesifik pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini hanya secara umum. Oh, nanti saya membuat karya ilmiah itu langkahnya seperti ini gitu. Nah, bagaimana cara merumuskan masalah, bagaimana merancang penelitian, bagaimana mengumpulkan data itu akan dibahas di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya serta di dalam mata kuliah metodologi penelitian nanti, karena penulisan ilmiah dan metodologi penelitian itu saling melengkapi gitu ya. Ini secara umum saja. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah itu dimulai dari mana sih gitu ya sebenarnya. Kita harus mulai yang namanya perumusan masalah. Kita harus punya masalah dulu. Ya, masalahnya yang tentu yang ada di lapangan kan ya, ada di lapangan sesuai dengan bidang kita. Ya, sesuai dengan bidang kita. Itu harus menentukan masalah dulu. Setelah masalah ditemukan, kita merancang yang namanya penelitian. Masalah itu harus diselesaikan dengan bagaimana sih ya gitu. Kan suatu masalah kan perlu diselesaikan kan. Nah, karya ilmiah inilah kita membuat karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini itu proses menyelesaikan masalah itu gitu melalui penelitian. Makanya dibuat perancangan penelitian. Kemudian kalau rancangan penelitian sudah didapat, sudah kita buat, kemudian mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data ya gitu? Apakah wawancara, apakah menyebar kuesioner, apakah cuman observasi saja gitu ya. Macam-macam cara mengumpulkan data. Setelah data didapat, kemudian diolah ya. Kalau hasil wawancara itu kan biasanya bersifat kualitatif, itu diolahnya nanti bagaimana menggunakan triangulasi data. Kalau datanya berupa kuesioner, kita menyebar kuesioner kan itu ada skala Likert ya namanya. 1, 2, 3, 4, 5 biasanya responden mengisi. Itu kan nanti datanya bersifat kuantitatif. Kita nanti bicaranya tentang apakah data tersebut diolah dengan regresi sederhana, regresi berganda, ataukah dengan SEM atau dengan PLS ya gitu ya. Jadi tergantung data yang dibutuhkan atau data yang didapat dari lapangan. Kemudian setelah data ini diolah, kemudian kan disajikan. Kita deskripsikan data itu. Nah, disinilah bagian mendeskripsikan data itu kita harus berpedoman pada pola pikir deduktifkah atau pola pikir induktif. Karena penyajian data ini kita mendeskripsikan. Bukan hanya kita menempel hasil data saja, tapi kita deskripsikan data itu. Nah, pola pikirnya pakai induktifkah atau deduktifkah. Analisis data juga begitu. Kita pakai pola induktifkah atau deduktifkah. Kalau semuanya ini sudah selesai, maka hasil akhirnya berupa laporan penelitian. Seperti itu. Itu alur berpikir karya ilmiah, dimulai dari rumusan masalah ya. Masalah. Membuat skripsi pun harus dimulai dari masalah, bukan dimulai dari judul ya. Masalah. Judul itu belakangan. Kalau masalah kita sudah dapat dulu, oh masalahnya seperti ini, judul bisa mengikuti. Ya, itu alur berpikir karya ilmiah. Kemudian, nah, ketika kita membuat karya ilmiah, itu harus mengikuti yang namanya kode etik. Kalau kalian kuliah itu kan harus mengikuti tata tertib ya. Istilahnya kode etik itu tata tertib yang harus kita ikuti dalam penulisan karya ilmiah seperti itu. Pasti yang pertama itu harus menghindari yang namanya plagiasi. Plagiasi itu apa sih? Plagiasi itu pencurian hasil karya orang lain tanpa kita meminta izin terlebih dahulu. Tiba-tiba pokoknya kita comot langsung ditempel di karya ilmiah kita tanpa menyebutkan sumbernya dari mana sih. Kata-kata yang kita tempel di karya ilmiah kita itu tidak disebutkan, itu namanya plagiasi. Itu nanti bisa kedeteksi ketika detek
menggunakan software tertentu, misalnya kayak Turnitin kayak gitu ya, itu akan kedetek itu. Terus ketika kita menggunakan instrumen ya, kita di dalam penelitian atau membuat karya ilmiah itu biasanya kan memakai instrumen pedoman wawancara kah atau kuesioner. Pedoman wawancara dan kuesioner itu sebenarnya tidak harus membuat sendiri. Bisa langsung mengambil dari orang lain, instrumennya orang lain. Tetapi ketika kita mengambil instrumennya dari orang lain untuk melakukan pengambilan data di lapangan, kita harus meminta izin dulu. Ya, kita harus meminta izin dulu meskipun nanti instrumen tersebut itu juga harus disebutkan di dalam karya ilmiah kita. Misalkan karya ilmiah ini menggunakan instrumen yang dibuat oleh si A gitu, yaitu berupa ABCD kayak gitu. Jadi harus disebutkan instrumen itu milik siapa dan harus izin secara langsung. Secara langsung itu misalkan bisa melalui email atau WA atau apa terserah, pokoknya harus izin secara personal dengan yang memiliki atau yang membuat instrumen itu kayak gitu. Itu kode etik yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan karya ilmiah. Masalah plagiasi, masalah membuat kutipan, nanti ada materi tersendiri di pertemuan berikutnya ya. Oke, itu saja di pertemuan kedua ya, tentang pola pikir karya ilmiah. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua, semoga bisa dipahami ya. Kemudian akan ada tugas, silahkan tugasnya lihat di deskripsi komentar. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.